Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada subuh ini setiap hari Sabtu di Masjid Ar-Rahmah 2 kita selenggarakan kajian berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan pada saat salat subuh. Khusus berkaitan dengan bulan Ramadan ini kita laksanakan 2 kali 1 pekan, yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu. Pada subuh ini kita masuk hari Sabtu, dan insya Allah ini sudah yang ketiga dari Sabtu kemarin, Rabu dan hari Sabtu ini. Perlu kami perkenalkan bahwa kajian kami ini berbasis pada ayat-ayat Al-Quran, juga berbasis pada pengetahuan sosial, karena saya ini disiplinnya sosiologi, sehingga saya memperkenalkan pada kita semua apa yang disebut dengan sosiologi Al-Quran. Nah, perlu kami sampaikan pada para jamaah sekalian, karena banyak sekali jamaah saya kira yang baru masuk ini, bahwa di dalam ilmu sosial ini salah satu disiplinnya namanya sosiologi, yang berbicara tentang kehidupan masyarakat, baik dari sisi strukturnya, proses-proses sosialnya, maupun perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang secara umum. Nah, berhubung Al-Quran ini adalah seperti yang sering kita bacakan di surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan, yaitu untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, manusia di sini menjadi kata kunci yang disebutkan di dalam Al-Quran. An-nas itu paling banyak, yaitu 260-an. Ini menunjukkan bahwa kata an-nas ini yang juga diartikan manusia hidup bersama. Pasti tidak ada manusia yang hidup sendiri, pasti hidup bersama. Nah, disinilah titik temunya antara disiplin sosiologi dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi pedoman untuk kehidupan bersama. Saya sering mengartikan sosiologi itu adalah mempelajari tentang praktek kehidupan bersama. Bersama di sini baik secara keluarga, gitu, dalam peranata keluarga, dalam peranata pendidikan, dalam peranata ekonomi, politik, sosial, dan kehidupan yang lebih luas. Itu semuanya dipelajari di dalam sosiologi. Al-Quran juga seperti itu, mencakup semua aspek kehidupan. Ya, lebih-lebih lagi yang dibahas dalam pengetahuan sosial itu berkaitan dengan relasi-relasi antar manusia. Hablum minan nas. Nah, kita tingkatkan sedikit, karena kalau itu ada ketimpangan. Pun di dalam sosiologi itu seringkali karena basisnya dari Eropa dan negara Barat, itu hanya melihat aspek lahiriah saja dari kehidupan ini. Padahal dalam keyakinan kita, khususnya kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul, itu menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan sifatnya universal. Ya, pesan yang disampaikan sifatnya universal untuk seluruh manusia. Dan
alam yang kita pelajari ini bukan hanya atau yang kita alami bukan hanya alam yang sifatnya alam syahadah. Bahasa agamanya alam syahadah, dalam ilmu sosial itu disebutnya dengan empiris. Nah, inilah kepincangan-kepincangan yang terjadi. Nah, saya ingin di sini punya misi, ingin mendekatkan kajian-kajian yang ada di masjid itu dikombin dengan kajian-kajian yang ada di kampus. Yang di kampus itu juga memasukkan materi Al-Quran, karena jarang di kampus-kampus itu menjadikan Al-Quran sebagai, kecuali yang memang sudah basicnya itu perguruan tinggi agama. Nah, supaya di masjid kita tidak bicara juga alam gaib saja, tapi alam empiris ini, alam syahadah ini. Nah, ini ada dua misi, dan inilah yang digerakkan oleh para ilmuwan sekarang yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini sudah cukup lama bergerak, tapi mungkin di tanah air kita, khususnya di perguruan tinggi umum, ini belum banyak pergerakannya. Nah, ini yang kita harapkan ini. Ya, karena kita ingin mencari kehidupan di dunia ini kan supaya maksimal. Jadi kita belajar itu bukan hanya untuk pekerjaan kita, dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan ijazah, indeks prestasi, dan seterusnya, tetap juga untuk memaksimalkan pemanfaatan. Karena kalau kita belajar basisnya pada Al-Quran, pasti Allah sudah menjamin. Satu huruf dalam Al-Quran kalau kita baca dinilai 10, ya, asrun amsalnya. Jadi 10 semisal dengan yang pertama tadi. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dari awal, karena banyak mahasiswa saya ini yang ikut di online, dan saya ucapkan banyak terima kasih bersama dengan para jamaah di sini. Semoga dengan misi kita ini bisa kita mendapatkan nilai maksimal. Kita belajar di masjid, belajar tentang ayat kauniyah sekaligus juga ayat kauniyah. Kita belajar di kampus, belajar tentang ayat-ayat kauniyah sekaligus juga kauliyah. Yang dimaksud dengan kauliyah di sini adalah Al-Quran secara umum dan sunnah. Kalau yang kauniyah itu ilmu pengetahuan empiris yang bisa dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, bisa dipikirkan oleh kepala kita. Tapi yang berkaitan dengan keyakinan kehidupan akhirat ini tidak cukup hanya di kepala, tapi harus dikombin di hati, dalam kalbu. Nah, inilah sebabnya saya memperkenalkan di sini kalau bahasa akademisnya menyebutnya ini analisis SWOT. Jadi yang pertama kita sudah bahas, kalau pakai aslinya SWOT itu bicara tentang kekuatan. Saya menyederhanakannya supaya lebih mudah dipahami adalah modal. Nah, modal yang dimiliki atau kekuatan dan kelemahan sifatnya yang internal dalam diri manusia. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, kita perlu mengetahui apa sih modal yang dimiliki oleh kita ini. Ya, yang paling awal dimiliki oleh manusia. Kemudian apa kelemahan-kelemahannya? Kemudian apa peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya eksternal, di luar dari dalam diri kita ini. Yang keempat, hambatan-hambatannya. Nah, ini yang saya maksud dibahas selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, pekan lalu kita sudah membahasnya separuh dari modal-modal yang dimiliki oleh manusia. Ya, nah ini yang saya perkenalkan kemarin. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir kemarin sudah tahu yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, dan ini ada unsur-unsurnya. Yang kekuatan terutama pada diri manusia, ya, yang berupa Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas saja karena ulang ini berhubung ini baru pada ini banyak yang hadir, bahwa manusia itu Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkannya sebagai makhluk manusia yang mulia. Ini sejak awal, bukan nanti setelah dia beriman, setelah dia jadi manusia lahir itu sudah mulia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kedudukan itu dan dijamin rezekinya. Ya, tidak ada yang makhluk melata dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dilebihkan di antara makhluk-makhluk yang sudah diciptakan. Ya, itu di surah
Al-Isra 70. Saya tidak mengulangi lagi. Yang penting di sana ada 2 poin yang sudah dibahas kemarin. Yang berikutnya itu adalah dalam diri manusia sudah diberikan panca indera, pendengaran, penglihatan, kemudian akal pikiran gitu ya, dan juga hati, kalbu. Nah ini saya perlu sampaikan sedikit kalau dalam pendekatan agama ini yang disebut dengan pemahaman itu atau akal itu pakai Q gitu ya, akal, gitu ya, itu di dalam hati. Kalau pikiran tuh di rasul, di otak. Nah, yang saya maksud tadi ilmu-ilmu baik filsafat dari Yunani, Eropa dan lain sebagainya yang dari luar tidak berbasis pada agama wahyu, itu hanya melihat dari sisi pikiran di kepala saja, rasio gitu ya. Makanya muncul rasionalitas atau rasionalisme, paham yang hanya melihat kebenaran itu berdasarkan akal sehat. Nah, Al-Quran wahyu kita menekankan 2 hal, baik dari sisi pikiran maupun yang ada dalam kalbu, dalam hati. Nah itulah saya sampaikan kemarin beberapa ayat Al-Quran yang menekankan. Nah, yang menekankan bagaimana fungsi ini. Akan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menekankan betapa pentingnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Nah, salah satu di antaranya yang ini ada ini. Maaf ada yang nutup materi ini. Ya, kita lihat. Ini di dalam surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita ini. Nah, ini proses kelahiran ini. Kadang-kadang kita melihat kelahiran itu proses yang normal aja. Tapi Allah menyatakan ya dengan secara langsung subjeknya tidak disembunyikan. Biasanya kan pakai huwa ini. Pakai ini langsung Allah. Wallahu akhrajakum. Dan subjeknya ini dikedepankan. Biasanya dalam kaidah bahasa Arab itu kata kerjanya dulu baru pelakunya di belakang. Ini langsung wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi sesungguhnya yang menyuruh kita keluar dari rahim masuk ke dalam dunia itu adalah Allah langsung. Nah kita kan biasanya nih bapak-bapak, ibu-ibu ya yang mau melahirkan lihat bukan 1, 2 dan seterusnya ya. Itu sepertinya tidak berasa bahwa itu Allah yang mengeluarkannya. Walaupun mungkin sudah itu bersyukur alhamdulillah sudah lahir anak atau cucu dan seterusnya ya. Tapi ini perlu ditegaskan ini bahwa Allah lah yang mengeluarkan akhrajakum min butuni ummahatikum dari perut ibumu. Ya, yang menarik ini la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, kosong, bahkan telanjang ya, bahkan kotor campur dengan darahnya, tapi tidak mengetahui la ta'lamuna syai'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat ini. Ya, perangkatnya apa ini? Ya. Wa ja'alakum sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dia memberimu pendengaran. Ini lewat telinga. Sehingga biasanya diazankan. Ya. Kemudian penglihatan. Nah, mulai kedip matanya. Lihat segala sesuatu. Yang pertama dilihat tentu ibunya, bapaknya kalau di situ, atau mungkin suster gitu ya, yang membantu melahirkan. Diberi penglihatan dan hati nurani. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutnya hati nurani. Orang dari agama kita sudah menyebutkan hati nurani. Ya, agar apa? Kalian itu kamu bersyukur. Nah, ini penting diletakkan. Yang menunjukkan 3 unsur ini bukan hanya di surah An-Nahl, tapi surah Al-Mu'minun ayat yang sama, ayat 78 juga, di Al-Mulk ayat ke-23, As-Sajdah ayat 9. Sering kita hafal.
Tapi yang berbeda itu ya di ujungnya. Selalu ada itu kata-kata pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi di ujungnya itu yang berbeda. Kalau yang An-Nahl ini itu la'allakum tashkurun. Tapi kalau di 3 ayat yang saya sebutkan tadi, ujungnya itu qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Berarti ini 3 kali lipat banyak orang yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Ini bahasa Al-Quran itu kalau dia sering disebutkan di sana berarti intensitasnya, frekuensinya lebih banyak. 3 kali disebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Sementara yang tadi ini, yang di ayat An-Nahl ini, di belakangnya doa. Itu dari Allah supaya kalian itu bersyukur. Tapi kenyataannya, empirisnya ini ya, dalam masyarakat manusia ini kurang bersyukur. Nah, ini ada lagi yang saya sebut tadi, satu lagi di surah As-Sajdah yang sering kita baca seperti kemarin subuh, ya, karena ada ayat sajdah untuk sujud tilawah. Ada ayat ke-15. Kalau ini ayat ke-9, ya. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'ah wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun yang saya sebut tadi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Nah, ini yang tidak dipakai. Kalau Ibnu Mubarak mengatakan kalau dia hidup itu ada tanda-tanda kehidupan. Hanya disebut. Kalau dia mati, hilangnya tanda-tanda kehidupan. Tidak jelas kan? Tidak jelas. Tapi kalau agama kita jelas. Pada saat dia hidup, ditiupkan ruh. Pada saat dia mati, dipisahkan ruh dengan jasad. Kalau di dalam rahim, pada umur kehamilan 24 bulan, 120 hari, ditiupkan ruh. Jelas dalam salah satu hadis keempat di Arba'in, kitab Arba'in, di karangan Imam Nawawi itu. Itu jelas pada usia 4 bulan atau 120 hari ditiupkan ruh. Ini yang memperjelas. Nah, ini tidak diungkap ini. Nah, ini kalau tidak diungkap, akhirnya ujung-ujungnya kita juga tidak bicara tentang kematian. Karena tidak diketemu waktu hidup pertama itu adalah. Jadi hidup pertama manusia bukan pada saat dia lahir, tapi pada saat dalam rahim. Makanya saya informasikan bahwa para jamaah yang mungkin ada anaknya meninggal dalam rahim tapi sudah umurnya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Itu sudah manusia. Pasti di akhirat itu juga akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan semua. Nah, beda dengan statistik dalam ilmu demografi atau pendudukan. Population studies itu yang dihitung kelahiran pada saat dia lahir hidup. Harus disebut penduduk. Ya, makanya kalau yang lahir sudah ada umurnya, seperti anaknya Pak BHK dulu kan, sudah dikasih nama kan? Ya, karena sudah ketemu ruh dan jasad ini. Nah, ini perlu juga dicamkai. Kalau ini yang lain-lain dah gitu ya. Jadi semua orang di dunia sudah ada namanya gitu ya. Walaupun dia meninggal dari dalam rahim atau dalam rahim tapi sudah bertemu ruh dengan jasad. Nah, di ujungnya tadi penglihatan dan hati sama tadi. Pendengaran, penglihatan dan hati sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, dalam konteks inilah manusia itu begitu dia keluar sudah diberikan posisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi dimuliakan, langsung diberi posisi. Ya, wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Ya, ini yang sering kita ulang-ulang. Tadi saya kemarin hari Kamis lalu dibaca ini, surah Al-Baqarah 30. Itu yang populer. Tapi di sini ada lagi di ayat lain banyak di dalam Al-Quran, juga di surah 6 ayat 165. Ya, 6 ayat 165 dan juga di ayat ini 35 Fatir ayat ke-39. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi ini. Ini kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Hanya manusia disebut sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di bumi untuk memakmurkan bumi. Kalau kita paham tentang alam semesta, bumi, langit selalu disebut. Di atas langit itu untuk penguasanya Allah. Untuk di bumi diberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan. Bukan berarti Allah hilang kendali seperti para pengarang barat mengatakan Tuhan itu seperti pengarang. Kalau dia sudah membuat karangan buku, sudah dikarang, silakan
baca orang mau semena-mena, mau dirusak-rusak, ya. Tapi Allah itu tetap fungsinya pencipta, pemelihara, penjaga alam semesta. Tetap fungsinya itu tidak hilang. Nah, saya ingin menyampaikan bagian yang terakhir ini, karena saya janjinya tadi kan terlalu lama ini. Ya. Nah, maaf nih. Apa sih konsekuensi? Ya, apabila ini manusia itu atau resikonya ini tidak memanfaatkan maksimal tadi pendengaran, penglihatan, pikirannya dan juga hati nurani. Ya. Ternyata ini resikonya besar ini. Ya. Di surah Al-Isra juga ditekankan kan, la taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Tidak boleh. Ya, kita taklid buta ini. Ya. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia juga sama sebenarnya. Ya, kalau membuat kita salah jalan dalam mengambil pola hidup berumah tangga atau berusaha, berbisnis atau di arena politik sama ya. Jadi tidak bisa kita katakan ya ini dunia politik. Kalau agama bicara di masjid. Apa Tuhan tidak ada kalau kita aktif di dunia politik? Apa malaikat tidak ikut? Ini pertanyaannya. Apakah malaikat tidak ikut ini apabila kita bisnis nih atau kontrak atau urusan politik ini? Ya. Urusan kekuasaan. Banyak orang keliru ini. Mungkin pakai agama lain. Urusan politik katanya di luar, urusan agama di masjid. Jangan dibawa-bawa Allah. Emangnya malaikat tidak ikut kalau kita berpolitik ini. Jadi sembarangan ini bahayanya nih ya. Pemilih pemikiran-pemikiran sekuler. Ya, kenapa demikian? Jangan sembarang ikut apabila kalian tidak tahu. La taqfu ma laysa laka bihi. Karena apa? Inna sam'al basara wal afidah. Ya. Kullu laika kana anhu mas'ula. Semuanya itu pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban. Di mana saja, tidak hitung tadi di mana. Itu tadi pemikiran yang sekuler. Nah, saya sampaikan ayat yang satu ini berkaitan dengan konsekuensinya di akhirat. Dan Allah sudah menyampaikan di sini ini akan terjadi. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan kan yang sifatnya futurologi yang berkaitan dengan masa depan pasti terjadi. Pasti terjadi. Beda dengan pengetahuan yang kita kupas di dunia pendidik katanya pikiran rasional selalu mengatakan memprediksi. Bisa jadi, bisa tidak. Nah, itulah saya kurang setuju ini kalau itu dikembangkan terus. Karena tidak memberi kepastian. Sementara ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dalam Al-Quran dan Hadis itu adalah perlu dikasih kepastian. La raiba fihi. Bukan Al-Qurannya saja ya dalam kanti teks dari Allah, tapi sesuatu yang diinformasikan dalam Al-Quran juga sifatnya la raiba fihi. Juga la raiba fihi dalam konteks menjadi petunjuk kehidupan. Bisa menjadi obat dari penyakit-penyakit dalam hati. Bisa menjadi mauizah. Ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Saya bacakan yang terakhir ayat yang saya sampaikan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, ini. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Nah, ini masuk jin dan manusia. Kalau ilmu-ilmu yang katanya modern tadi tidak disebutkan Pak, itu jin. Karena yang dilihat hanya manusia yang kelihatan. Tapi ini jin dan manusia sama manusia. Satu yang berada di alam gaib yang tidak kita lihat dan satu lagi di alam sadar. Yang kita tidak lihat yang disebut gaib itu bukan berarti tidak ada. Cuma belum waktunya untuk kita lihat, itu yang pertama. Kedua itu mata yang kita pegang sekarang ini, yang kita pakai ini belum mampu untuk melihat hal-hal yang sangat kecil. Bahkan yang sangat besar, Allah Maha Besar kita bisa lihat. Atau yang paling jauh tidak bisa kita lihat. Bukan berarti tidak ada. Keliru ya, paham pesawat-pesawat ini kan tidak bisa dilihat. Bukan berarti tidak ada. Dia ada, tapi ada longgar. Dan belum waktunya, nanti setelah kiamat semuanya bisa kelihatan. Ya, asmi wa absir. Dalam surah Maryam disebutkan. Pada saatnya nanti penglihatan dan pendengarnya akan tajam. Nah, dan itu ada hikmahnya. Karena kita membaca salah satu hadis Rasulullah SAW. Seandainya kita ingin mendengar apa yang terjadi di alam kubur sekarang ini, telinga kita pasti tidak bisa. Apalagi yang sering lewat di kuburan. Karena banyak kegaduhan di sana kan.
Orang berteriak-teriak. Ini kalau kedengaran semua, wah, mungkin penghuni bumi ini di mana dekat makam tuh ada apa bising terus kan. Nah, karena Rasulullah pernah membawa melewati atau melewati satu makam, terus dia kedengar tuh orang disiksa di dalam. Lalu dia ambil pelepah kurma, diletakkan ditancapkan di makam itu. Ya, semoga ini mengurangi siksaan yang dialami orang atau penderitaan yang dialami dalam kubur sampai pelepah kurma ini kering. Ini hadisnya ini jelas. Nah, ini berarti Allah itu bukan sembarangan membatasi pendengaran manusia ini. Ya, supaya tidak mendengar yang terlalu bising ini ya. Jangan kan itu ya Bapak Ibu, kan biasa nyamuk ini lewat di telinga kita ini. Terasa mengganggu sekali kan? Nah, itu nyamuk. Tapi kalau dia dekat dengan gendang telinga luar biasa. Ya, mengganggu. Wala qad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Ya, yang jin yang kafir atau jin manusia yang juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ini? Nah, ini dia konsekuensinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Nah, ini yang saya sebut. Karena filsafat ilmu modern, ini saya sebut modern kan tidak diistilahkan ya. Agama kita jauh lebih sempurna. Disebutnya memahami, understand. Ya, pemahaman. Pemahaman itu bukan di pikiran. Pikiran itu untuk menganalisa. Tapi ada di dalam hati. Ya, ada di dalam hati, dalam jantung, dalam bahasa kita. Satu, dia memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang kita sebut tadi, yang alam empiris, alam semesta ini, itu yang disebut ayat kauniyah. Yang Al-Quran, hadis, ayat kauniyah. Baik yang kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya ya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya mata ini, tapi tidak melihat. Jadi itu ada orang punya mata bisa melihat, ya, melihat secara ini, tapi tidak sampai penglihatannya itu masuk ke pikirannya sampai kepada hati, sehingga yang dilihat itu langsung menimbulkan kekaguman, ya, kekaguman. Yang ketiga, mereka mempunyai telinga, ya, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini disebutkan di surah Al-Anfal juga, dan kita bisa dalami. Jadi ada orang punya telinga, bisa mendengar, tapi tidak mendengarkan. Ini bahasa saya aja, saya tidak tahu kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya mendengarkan itu bahwa yang dia dengar itu bisa menjadi masuk ke pikiran sampai ke hati, lalu wah ini kebaikan dan kebenaran. Jadi punya Furqan, karena dalam surah Al-Anfal disebutkan, ya kan? Apabila kita bertakwa, wajalalakum furqana, akan diberi kemampuan untuk membedakan ini yang benar dan salah. Nah, karena dalam dunia pengetahuan yang dikembangkan di dunia akademis ini, ada paham-paham mengatakan tidak bicara tentang kebenaran, bicara tentang fakta. Ya, kalau dia ada berarti benar. Nah, kalau itu dipakai pluralisme, seluruh agama itu benar jadinya. Padahal Al-Quran mengatakan inna dina indallahi Islam, hanya agama yang benar itu hanya Islam. Tapi Islam yang dibawa oleh para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di surah Al-Anfal saya sebut, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dia membaca atau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, bertambah imannya. Nah, ini juga yang tidak hadir di dunia perguruan tinggi atau di kampus ini. Karena setiap objek dilihat itu untuk menambah pengetahuan, wawasan kedalaman, tapi tidak menambah iman atau diabaikan. Padahal undang-undang pendidikan mengatakan tujuannya selalu pertama iman dan takwa, berikutnya baru kecerdasan, keterampilan dan seterusnya. Ini sering kali kalau sudah muncul dalam mata kuliah tidak muncul lagi iman dan takwa itu. Nah, padahal ini iman takwa ini sangat penting, ya. Jadi kita belajar, saya sering ingatkan mahasiswa saya di kampus, di mana saja, di Fakultas Hukum, di S1, S2, S3 gitu ya, di Sospol, di Kesehatan Masyarakat, studi kependudukan, lingkungan dan seterusnya. Bahwa kita belajar ini tidak hanya menambah wawasan, menambah kedalaman ilmu, ya, pengetahuan yang luas,
tapi juga iman. Bisa meningkatkan iman. Segala objek yang kita lihat bisa meningkatkan iman. Nah, kalau tidak, ini ada risikonya dan langsung turun derajat manusia. Apabila tidak menggunakan pikiran, akal sehatnya, tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati nuraninya yang benar nih, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan atau menempatkan kita ini. Mereka itu seperti hewan ternak. Ya, ulaika kal an'am. Seperti hewan ternak. Ingat di surat Tin kan insana biasa tapi manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian diturunkan summal asfala safilin, diturunkan ke derajat yang serendahnya. Nah, posisinya dia di sini. Seperti hewan ternak. Bahkan bukan hanya seperti tapi balhum adol. Dia lebih sesat lagi. Itu ya disebutkan di surah Al-Isra 36. Ya. Jadi diingatkan di sana kepada manusia ini, man kana fi hasi ama wa huwa fil akhirati ama. Siapa yang buta di dunia, baik buta penglihatan, bukan yang tunanetra ini, yang saya maksud di ayat ini, atau yang diutamakan surah buta hati. Man kana fi hasi ama wa huwa fil akhirati ama. Maka di akhirat juga dia buta. Nah, ini dia. Jadi seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Orang yang sesat itu jelas dikatakan buta hatinya. Ya, ulaika hum ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Karena ayat lain menyebutkan orang-orang yang rugi. Sudah diberi kesempatan hidup di dunia, tapi mereka lalai. Ya, pasti mengalami kerugian. Para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati yang muliakan, inilah yang saya sampaikan. Ucapkan banyak terima kasih semuanya, baik yang hadir secara online maupun yang offline yang ada di masjid. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan berikut dengan tema yang berkaitan apa kelemahan-kelemahan manusia ini yang mungkin bisa dialami. Masih yang sifatnya internal di dalam diri yang mungkin kita mengalami tadi kesesatan atau kerugian. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini insya Allah kita ketemu pada Rabu subuh lagi. Mari saya ajak semuanya untuk kita lanjutkan biar kita ada pemahaman ini, insya Allah meningkatkan iman dan takwa kita dan kita akan ditingkatkan derajatnya di akhirat kemudian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.